Bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba, rawahu Muslim. Yang artinya bahwa Islam asal mulanya ketika disampaikan kepada orang-orang Arab, kepada bangsa Quraisy pada waktu itu, maka mereka menganggap bahwa kehadiran Islam merupakan suatu agama yang aneh, gharib, aneh atau asing. Kenapa dianggap aneh dan asing? Karena cara ibadah umat Islam, cara menyembah umat Islam kepada Tuhannya itu berbeda dengan mereka. Umat Islam beribadah sholat harus pakai wudhu, harus bersih. Yang disembah umat Islam adalah Tuhan Zat yang maha gaib, tidak bisa dilihat oleh manusia, tidak diketahui bentuknya seperti apa, laki maupun perempuan. Tapi umat Islam yakin dan percaya bahwa Allah itu maujud, ada. Itulah yang dianggap oleh orang-orang Quraisy bahwa Islam merupakan agama yang aneh atau agama yang asing. Tapi kata beliau, fasayaudu ghariban, besok di akhir zaman Islam juga akan dianggap aneh, Islam akan dianggap asing oleh sebagian masyarakat dan manusia. Kama bada'a, sebagaimana orang-orang Arab, orang-orang Quraisy menganggap kehadiran Islam pertama kalinya merupakan agama yang aneh. Lalu Rasulullah menyambut dan menjelaskan kembali, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang di akhir zaman yang dianggap aneh atau yang dianggap asing. Lalu Rasulullah ditanya oleh sahabat, wa manil ghuraba ya Rasulullah, siapa orang yang dianggap asing di akhir zaman itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, alladzina yuslihuna idza afsadan nas. Orang yang dianggap asing itu di akhir zaman adalah orang yang di tengah-tengah masyarakat banyak orang yang berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran, berbuat dosa dan maksiat, tapi kita tetap istiqomah, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah-perintah Allah dan kita jauhi segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tuba lil ghuraba, berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh, orang-orang yang dianggap asing di akhir zaman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatu asya hunna gharibatun fi sittati mawadi'ah. Ya, artinya sesungguhnya yang mestinya dianggap aneh dan asing, kata Rasulullah, kalau ada 6 hal jatuh di 6 tempat, kata Rasulullah. Jadi kalau ada 6 hal justru terletak atau jatuh di 6 hal itu yang mestinya dikatakan sebagai sesuatu yang aneh, sebagai sesuatu yang asing. Apa 6 hal yang mestinya dianggap aneh dan asing itu, kata Rasulullah? Yang pertama, al-masjidu gharibun fi qaumin la yusalluna fihi. Kalau ada masjid di tengah-tengah masyarakat, kalau ada masjid di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah perkampungan,
tapi masjid tersebut tidak dimanfaatkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya oleh orang-orang di sekitarnya. Ini yang mestinya aneh, ini yang mestinya asing, kata Rasulullah. Ada masjid, masjidnya bagus, masjidnya indah, tapi umat Islam di sekitarnya tidak tertarik untuk melakukan sholat di dalamnya. Ini sangat aneh. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid pertama kali dibangun, Baitullah pertama kali dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tujuan pertama adalah ussisa ala taqwa, untuk membangun manusia, untuk menggembleng manusia, untuk mendidik manusia agar mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tidak mungkin kalau ada umat Islam tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah sholat di masjid, tidak pernah berzikir di masjid, tidak pernah membaca Al-Quran di masjid, mereka akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mungkin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kehadiran masjid di tengah-tengah umat Islam sangat penting. Untuk apa? Untuk mengantarkan kita umat Islam ini bukan hanya sekedar orang Islam, bukan hanya sekedar orang beriman kepada Allah, tapi derajatnya menjadi orang yang termulia, menjadi orang yang terbaik kepada Allah, itu menjadi muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itulah kelak ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini kita lihat dalam Al-Quran. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Besok di hari kiamat Allah akan menggiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala zumara, dengan cara bergerombol, dengan cara berbaris. Jadi kula kali panjenengan saya yang ahli beribadah di masjid, yang ahli sholat di masjid, yang ahli zikir di masjid, cinta masjid, rindu masjid, maka masjid itu besok ada di hari kiamat, Pak. Jadi Masjidil Haram Makkah itu besok ada, Pak, di hari kiamat. Kemudian Ka'bah ada di hari kiamat. Hajar Aswad ada di hari kiamat nanti. Masjidin Nabawi yang kita kenal raudhahnya itu besok ada di hari kiamat. Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang diperebutkan itu juga ada di hari kiamat nanti. Oleh karena itu orang yang senang ibadah di masjid, orang yang senang sholat di masjid, besok akan melewati sirat, jembatan yang sangat tajam dan sangat jauh itu, akan berbondong-bondong menaiki masjid, lewat Masjidil Haram, lewat Masjidin Nabawi, lewat Masjidil Aqsa. Jadi wasiqal ladzina kafaru, bergerombol, berbondong-bondong, berbaris-baris, besok masuk surga melalui masjid yang telah disiapkan oleh Allah bagi orang yang waktu hidupnya cinta masjid, senang masjid, dan bangga terhadap masjid. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, kalau ada umat Islam hidup di dunia, ada masjid di sekitarnya, tapi tidak pernah melakukan sholat di dalamnya, fahuwa gharibun, itu adalah aneh dan asing. Rasulullah bersabda, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat seseorang, tidak sempurna sholat seseorang yang rumahnya bertetangga dengan masjid, yang rumahnya berdekatan dengan masjid, tapi tidak sholat di masjid. Rumahnya hanya 10 meter dari masjid, rumahnya hanya 50 meter dari masjid, tapi tidak pernah melakukan sholat berjamaah di masjid. La sholatah, kata Rasulullah. Tidak sah, tidak sempurna sholat seseorang yang rumahnya berdekatan dengan masjid, tapi tidak mengerjakan sholat di masjid. Nah, dulu ada sahabat, Pak, bernama
Abu Hatim Al-Aqsam. Abu Hatim ini seorang sahabat yang tunanetra, Pak, buta, tidak bisa melihat, tidak bisa tahu, Pak, di depannya ada batu atau jurang, tidak bisa melihat. Lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah orang seperti saya, Abu Hatim Al-Aqsam ini, yang tidak bisa melihat, tidak punya keluarga untuk mengantarkan saya ke masjid, apakah saya wajib sholat di masjid, ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah bertanya kepada Abu Hatim, "Wahai Abu Hatim, apakah Anda mendengar suara azan dari masjid?" "Bela ya Rasulullah, kami dengar ya Rasulullah, apabila ada Bilal melantunkan sholat dari Masjid Nabawi, kami dengar ya Rasulullah." "Kalau begitu wahai Abu Hatim, kamu tetap wajib melakukan sholat berjemaah di masjid." Bayangkan para hadirin wal hadirat, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak punya mata, tidak bisa melihat, tidak punya keluarga untuk menuntun, untuk mengantarkan beliau ke masjid, itu masih diwajibkan, itu masih diharuskan oleh Rasulullah sholat di masjid berjamaah. Apalagi kita orang yang utuh, Pak, kita punya kendaraan, punya sepeda motor, punya mobil, punya sepeda ontel, kita bisa melihat, tidak pakai tongkat, tidak pakai dituntun, itu harus kita melakukan sholat di masjid. Aneh kata Rasulullah, tetangga dengan masjid, rumahnya hanya tidak pakai kendaraan dari masjid, 20 meter, 100 meter, tapi tidak sholat di masjid. Aneh kata Rasulullah. Kenapa? Al-mu'minu fil masjid kasamaki fil ma'i, kata Rasulullah. Keharusan umat Islam, kebutuhan umat Islam terhadap masjid mestinya seperti butuhnya ikan terhadap air. Apakah ada ikan hidup tanpa air? Susah, Pak, kelepek. Kalau tidak ada air, kelepek akhirnya mati. Sama halnya dengan iman umat Islam, tidak diasah, tidak dicas, tidak dikuatkan, tidak dibangun di dalam masjid, maka susah iman umat Islam akan bertambah kuat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu masjid merupakan suatu keharusan, masjid merupakan suatu kebanggaan, masjid harus merupakan suatu kebutuhan primer bagi seluruh umat Islam sewaktu hidup di dunia. Inilah yang pertama kata Rasulullah, apabila ada masjid tapi tidak dipakai sholat oleh masyarakat sekitarnya, fahuwa gharibun, itu merupakan hal yang aneh dan hal yang asing, Pak. Jadi catat, Pak, yang dianggap asing oleh Rasulullah, orang yang rumahnya dekat masjid tapi tidak melakukan sholat di dalam masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Mushaf atau Al-Qur'an. Al-Qur'an aneh kalau ada di rumah seseorang yang Al-Qur'an tersebut tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipakai tadarus. Itu aneh, Pak. Al-Qur'an ditata rapi, Al-Qur'annya macam-macam, ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran sedang, ada yang ukuran besar, tapi tidak pernah dibuka, tidak pernah dipelajari, tidak pernah dibuat tadarus, tidak pernah dibuat mengajarkan orang lain, tidak pernah dibuat untuk tadarus Al-Quran. Itu merupakan sesuatu yang aneh. Kenapa? Masya Allah, kalau tahu, Pak, manfaat daripada Al-Quran, kata Rasulullah, lau ta'lamu ma'a'lam ma fil Quran, kata Rasulullah, seandainya kalian tahu apa yang saya ketahui, seandainya engkau tahu rahasia di balik Al-Quran, niscaya kamu tidak akan pernah melepaskan daripada Al-Quran. Kenapa? Iqra'ul Quran fa innahu kana syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, kan Al-Quran itu besok dari kiamat akan menjadi penolongmu, akan menjadi pelindungmu di hari kiamat. Ketika umat Islam, Pak,
mau disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir, datanglah Al-Quran melindungi kita. Ketika besok dah hari kiamat, cuaca panas luar biasa, Al-Quran memayungi orang yang senang membaca Al-Quran. Ketika kita ditimbang besok antara amal yang baik dengan amal yang buruk, Al-Quran menjelma Pak, menimbang, berada di posisi yang kanan untuk menolong kita supaya berat timbangan kita ada di sebelah kanan. Itulah Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang hidupnya senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa belajar Al-Quran, dan akhirnya mengajarkan Al-Quran kepada orang lain yang belum bisa membaca Al-Quran. Itulah orang yang paling baik, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mau menjadi guru ngaji, guru yang mengajarkan Al-Quran, dan akhirnya santrinya menjadi guru nanti mengajarkan pula kepada orang lain terhadap Al-Quran. Dari hebatnya Al-Quran kata Rasulullah, la aqulu lakum alif lam mim harfun. Saya tidak pernah mengajarkan kepada kalian umat Islam, umatku kata Rasulullah, kalian yang membaca Al-Quran, alif lam mim, yasin, hamim, ain, sin, qaf. Bukan satu huruf kata Rasulullah. Alif lam mim bukan satu huruf, yasin bukan satu huruf, tapi alif lam mim, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Setiap huruf itu mengangkat seseorang terhadap 10 derajat dan menghapus dosa seorang 10 macam dosa, dan besok akan mengantarkan kasih sayang Allah menjadi 10 kasih sayang yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang membaca Al-Quran. Ini satu huruf. Bagaimana kalau kita sehari membaca satu lembar, Pak? Berapa huruf Al-Quran yang kita baca? Oleh karena itu kata Rasulullah, kalau ada Al-Quran di rumah umat Islam, kalau ada Al-Quran di suatu masjid, tapi tidak pernah dibuka, tidak pernah dipelajari, tidak pernah dibaca, fahuwa gharibun, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing bagi umat Islam. Ini Al-Quran. Saya kadang-kadang namu Pak, ke rumah umat Islam itu namu. Di rumahnya itu hebat Pak, ada buffet, ada lemari buku Pak. Saya lihat ukuran Al-Quran itu ada yang kecil tuh Pak, ada 10 cm kali 10 cm, ada yang lebih besar 20 kali 20, ada yang 10 kali 30, ada yang 30 kali 50, Al-Qurannya besar Pak. Tapi saya datang lagi juga sama, tidak pernah dibuka. Saya tanya, untuk apa Al-Quran sebanyak ini? Hanya hiasan Ustadz. Hanya hiasan, hanya variasi, pemantas, seolah sesuatu yang indah apabila ada tamu. Kata Rasulullah, saya di ala ummati zamanun. Besok di akhir zaman akan datang, la yabqa minal Islam illa ismuhu, yang mana Islam hanya tinggal namanya. Namanya Islam, namanya Muhammad, tapi tidak pernah sholat. Namanya Muhammad Badrun, tapi tidak pernah membaca Al-Quran. Namanya Islam, tapi tidak pernah mencerminkan dia sebagai orang Islam. Ini di akhir zaman, Pak. Bukan saya, Pak. Rasulullah yang menyatakan, wala minal Qur'an illa darsuhu, dan Al-Quran tinggal ajarannya. Al-Quran tinggal bentuknya, Pak. Al-Quran itu banyak di mana-mana. Pabrik setiap bulan mengirim Al-Quran, ratusan eksemplar, ratusan ribu Al-Quran dikirim ke masjid, dikirim ke pondok pesantren, dikirim ke tempat-tempat panti asuhan, tapi tidak pernah dibaca. Aneh. Wala minal Qur'ani illa darsuhu,
Al-Quran di akhir zaman hanya tinggal ajarannya, hanya tinggal bentuknya, hanya tinggal variasi dan hiasan. Jadi mudah-mudahan Pak, kita ini menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran, menjadi orang yang senang kepada Al-Quran. Kalau belum bisa kita belajar Al-Quran, yang sudah bisa baca Al-Quran kita ajarkan kepada keluarga yang belum bisa baca Al-Quran, terutama kepada para jemaah tetangga yang belum bisa membaca Al-Quran. Insya Allah Pak, besok kita di hari kiamat akan bersama-sama masuk surga, dipimpin oleh Nabi Daud, suaranya yang enak, orangnya ganteng, senang membaca Al-Quran.